Season 3 Episode 1. Kota Badlands kini memasuki masa peperangan yang sesungguhnya. Dari 6 baron kini hanya tersisa cowok yang menolak untuk tunduk di hadapan Minerva, hingga membuat peperangan yang brutal terjadi di antara mereka. Sementara tujuan Minerva menghampiri Silver adalah untuk membujuknya bergabung menjadi satu tim dalam memenangkan peperangan, dengan alasan menjanjikannya sebuah pertempuran yang terhormat. Minerva mengatakan bahwa kehormatan Silver sebagai Regent telah direnggut dengan bukti hilangnya salah satu tangan miliknya. Dengan hal itu, ini merupakan kesempatan baginya untuk merebutnya kembali. Di tempat lain, kini Sunny menjalani hidupnya sebagai seorang ayah yang hebat, membesarkan Henry penuh kasih sayang dengan seorang diri. Namun suatu hari tiba-tiba saja sekelompok pengembara datang menghampirinya, hingga membuat pukul-pukul terjadi di antara mereka. Tak lama setelah perkelahian itu, Sunny membawa anaknya ke seorang wanita untuk memeriksa demam yang dialami oleh Henry. Namun wanita itu mengatakan bahwa dirinya tak memiliki obat dan tak mengetahui penyakit tersebut. Dengan hal itu, ia menyarankan Sunny mengunjungi sebuah kamp pengungsian yang tak jauh dari rumahnya. Tak ada pilihan, Sunny harus segera ke sana walaupun di sini kini menjadi seorang buronan bagi setiap pengembara. Sementara MK kini telah berada di kediaman Minerva. Minerva telah berusaha segala cara untuk membangkitkan kembali bakat yang dimiliki oleh MK. Namun dari segala upaya mereka belum membuahkan hasil. MK menolak untuk mengembalikan bakatnya dengan alasan jika bakatnya telah kembali, ia akan terus melakukan pembunuhan kepada semua orang. Bahkan dengan bakatnya ia juga telah membunuh ibunya sendiri. Di sisi lain, Tilda kini telah menjalani hidupnya masing-masing setelah berpisah dari Minerva. Tilda memilih bergabung bersama kelompok Lydia sebagai relawan untuk membantu para pengungsi pasca peperangan. Tak berselang lama dari itu, kini Sunny telah tiba di perkemahan yang dimaksud. Dengan segera Sunny mencari pertolongan untuk menyembuhkan anaknya dari demam yang dialaminya. Namun dari pemeriksaan yang dilakukan kepada Henry, ia mendapati hal yang tak terduga, di mana mata Henry tiba-tiba saja berubah menjadi hitam, yang menandakan Henry mempunyai kekuatan bakat alaminya terlalu dini. Akibat hal itu bisa menyebabkan demam yang tinggi dan berkepanjangan. Sementara itu di sisi luar diperlihatkan pria berkulit hitam yang bernama Pilgrim tiba-tiba saja menyerang wilayah perbatasan dari Baron Chow, serta mengatakan bahwa tujuan mereka ke sana adalah untuk mengajaknya bergabung dalam peperangan yang akan mendatang. Season 2 Episode 2. Pilgrim bersama istrinya menjalani perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Ternyata mereka menuju ke suatu tempat yang diyakini dapat membangun kerajaan yang telah diramalkan bernama Kuil Azra. Sementara Silver Moon kini resmi bergabung bersama Minerva untuk membantunya memenangkan peperangan. Tak lupa Minerva memberikannya sebuah tangan palsu agar dapat menghadapi setiap musuh-musuhnya. Tak berselang lama dari itu, Minerva memberikan tugas kepada Silver untuk menangkap seorang pria gendut bernama Baji, karena pria yang dimaksud mempunyai informasi yang penting akan peperangannya.
Tak lupa juga Minerva memerintahkan Silver untuk membunuh salah satu pengembara yang telah merampok bus miliknya. Dan pengembara yang dimaksud adalah Tilda sendiri. Diperlihatkan Sunny kini semakin cemas akan keselamatan anaknya. Berkat bakat yang dimiliki Henry terlalu dini dapat membuat nyawanya terancam. Henry dapat memiliki bakat tersebut karena Sunny yang dahulu ternyata merupakan penduduk terakhir dari kota Azrahi yang memiliki kekuatan istimewa. Dengan hal itu Sunny akan mencoba segala cara untuk dapat menyembuhkannya. Ini dia mengatakan bahwa yang dapat menyelamatkan Henry saat ini adalah Ankara, seorang mantan biarawan yang dikenal sebagai penyihir. Dan Lydia memiliki peninggalan jurnal ayahnya tentang keberadaan penyihir yang dimaksud. Sementara Pilgrim dan pengikutnya kini telah sampai di kuil Azrahi yang telah diramalkan sebelumnya. Setelah berada di sana, salah satu dari mereka mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah makam biasa, menghabiskan ribuan mil perjalanan hanya untuk reruntuhan kuno yang tak berarti. Pilgrim yang mendengar keluhan pengikutnya mulai berorasi di hadapan mereka, dengan tujuan mendapatkan kembali kepercayaan bahwa apa yang telah diramalkan dan direncanakan benar adanya. Dengan hal itu Pilgrim akan menebusnya dengan cara menantang mereka berduet dengan mata tertutup. Fate will decide. I believe. Please. Di tempat lain, Silver kini telah tiba di perkemahan milik Lydia. Tujuan ia ke sana adalah untuk membunuh pemburu yang telah menyerang bus milik Minerva, serta menangkap Baji secara hidup-hidup. Namun Lydia yang mendengar penjelasan tersebut mengatakan bahwa tempat ini hanyalah sebuah pengungsi biasa yang ditempati orang-orang miskin yang kelaparan. Dengan hal itu, Silver akan mempertemukan Lydia dengan Minerva. Dari pertemuan mereka, Minerva menawarkan sebuah kekuasaan kepada Lydia sebagai seorang wakil raja tempat bagi seluruh kaumnya berasal. Dan sebagai tebusannya, Lydia harus menyerahkan Tilda kepadanya. Minerva masih terus saja membujuk MK agar dapat membuka kembali bakat yang telah terkurung. Namun MK tetap saja menolak hal itu. Tak berselang lama dari perbincangan mereka, MK menggunakan opium dosis tinggi untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan seketika itu juga ia telah berada di suatu tempat yang berbeda. Di sana MK kembali bertemu dengan bakatnya. Dari perbincangan mereka bahwa yang telah membunuh ibu MK bukanlah dirinya, melainkan Sunny yang dahulu masih menjadi regen dari Queen. Killing everyone. Season 3, episode 3. Di kediaman Tilda tiba-tiba saja terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Silver, hingga membuat baku hantam terjadi di antara mereka. Odessa kini menjadi tawanan dari Minerva. Dari pembicaraan itu Odessa mengatakan bahwa Minerva tak bisa menghentikannya. Tilda akan terus melakukan penyerangan konvoi milik Minerva. Tak hanya itu, Minerva juga mempertanyakan bagaimana mungkin Tilda bisa mengetahui soal penyerangannya. Namun Odessa tentu saja tak akan membongkar mata-mata tersebut. Dengan hal itu Minerva memerintahkan Silver untuk mencari tahu nama yang dimaksud. Tak butuh waktu lama, ternyata ulah semuanya adalah Lydia. Alasan Lydia membantu Tilda dan menerima tawaran Minerva adalah agar bisa mencegah dan bergerak bebas dalam mencegah orang-orang menjadi pengungsi. Sementara Sunny dan Baji akan melanjutkan perjalanan dalam menemukan sang penyihir Ankara. Mereka menyamar sebagai pengikut Minerva agar bisa melewati perbatasan dengan aman.
Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba saja mendapatkan kabar bahwa jalan menuju ke perbatasan tak dapat ditembus. Semenjak Baron Chow menyiapkan pemanah jitu bagi setiap yang melewati perbatasan tersebut. Dengan hal itu mereka akan mengatur rencana untuk menumbangkan pemanah terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Go. Wanita yang terkena anak panah beracun mengalami luka yang cukup parah dan bahkan nyawanya tak akan bisa selamat ketika mereka tak melakukan pengobatan dengan segera. Namun sialnya perlengkapan obat mereka saat ini sudah habis terpakai untuk mengobati seluruh para korban. Dengan hal itu Sunny memerintahkan salah satu dari mereka untuk bergegas ke markas Minerva untuk mengangkut perlengkapan obat yang dibutuhkan. Dan setelah berada di sana ia malah mendapati Silver. Dengan hal itu keberadaan Sunny kini telah berhasil ditemukan. Baji yang melihat kondisi dari wanita tersebut semakin memburuk akan melakukan amputasi tanpa menggunakan obat bius. Baji yang pada dasarnya seorang mantan biarawan akan melakukan teknik untuk menghilangkan kesadarannya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yeah. Sementara Sunny telah berhasil memasuki tempat persembunyian pemanah dari pihak Baron Chow hingga membuat pukul terjadi di antara mereka. Di sisi lain Tilda menghampiri Minerva. Tujuan Tilda ke sana adalah untuk menawarkan kesepakatan di antara mereka. Tilda menawarkan bahwa ia tak akan menyerang konvoinya lagi dengan catatan bahwa Minerva melepaskan Odessa. Namun hal itu tentu tak sebanding, di mana Minerva mengajak Tilda untuk kembali bergabung bersamanya dalam memenangkan pertempuran. Tilda yang mendengar hal itu menawarkan penawarannya agar Minerva bersedia melepaskan MK di saat itu juga. Season 3 episode 4 diperlihatkan Baron Chow menghampiri seseorang tahanan yang berada di salah satu selnya yang sudah terpenjara selama 18 bulan lamanya. Dan ternyata pria yang berada tepat di depan matanya adalah adiknya sendiri. Tujuan ia ke sana adalah menawarkan sebuah perjanjian dalam membunuh Pilgrim. Sementara Sunny dan Baji terus melanjutkan perjalanan menuju ke kutub utara dalam menemukan Ankara. Dan di tengah perjalanan mereka mendapati pria buta hidup seorang diri. Dengan hal itu Sunny berniat untuk beristirahat sejenak sembari memakan makanan yang telah disiapkan. Namun siapa sangka ternyata pria buta tersebut telah menyimpan obat bius yang menyebabkan Henry saat paginya telah hilang entah kemana. Sunny yang telah mengetahui putranya telah hilang tentu berusaha melacak keberadaan pria buta itu. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah bunker yang diduga tempat hilangnya Henry. Di dalam bunker terdapat begitu banyak anak kecil yang sudah meninggoy mengenaskan. Sunny juga menemukan lambang kekuasaan Queen yang terpampang dengan jelas di sebuah tembok. Ternyata tempat tersebut adalah tempat pembantaian Sunny saat dahulu masih menjadi call dari Waldo. Di sana dihuni oleh beberapa orang dengan kondisi seluruh mata mereka buta secara permanen. Pemimpin kelompok itu menawarkan perjanjian kepada Sunny untuk bergabung bersama. Karena jika tidak maka Henry akan meninggoy. Namun dengan syarat Sunny harus kehilangan penglihatannya. Sunny dan Baji membutuhkan waktu sehari untuk mengambil keputusan itu. Tak berserang lama dari itu Sunny menceritakan kepada Baji bahwa ia mengenal kelompok pengembara buta tersebut.
Beberapa tahun yang lalu ketika Sunny menjadi call dari Waldo, mereka ditugaskan untuk menangkap seorang Clipper yang telah kabur. Dengan hal itu Waldo tak akan membunuhnya secara langsung, namun Quinn memerintahkan membutakan mata mereka agar tak dapat melihat dunia. Dan wanita yang Sunny butakan matanya pada saat itu telah berada tepat di hadapannya. Sunny menceritakan bahwa dialah bocah yang menusuk mata darinya. Mendengar semua itu sungguh membuat wanita pengembara tersebut tak dapat berkata-kata. Di tempat lain, Nix menghampiri Cressida. Ia mengatakan bahwa keadaan Castor setiap harinya semakin memburuk. Tak hanya itu, Nix juga mengatakan bahwa jika Castor terlalu sering menggunakan kekuatannya, maka ia akan meninggoy. Mendengar hal itu, Cressida memberikan sebuah alat pelacak kepada Nix untuk mencari dan menemukan seorang pria muda dengan kekuatan yang lebih besar. Sementara di kediaman Minerva, tiba-tiba saja ribuan kertas berjatuhan tepat di ladang opiumnya. Dan berkat selembaran kertas itu, ia harus kehilangan ratusan pekerjanya. Lydia menjelaskan bahwa pelaku itu adalah Pilgrim. Mereka menjanjikan sebuah surga akan kebangkitan kota Azra. Minerva yang mendengar penjelasan itu tanpa basa-basi akan menemuinya di saat itu juga. Sementara adik Baron Cho yang bernama Gaius kini telah sampai di wilayah perbatasan Pilgrim untuk melakukan penyerangan. Begitupun sebaliknya dengan Minerva kini telah sampai di kuil Azra. Belum saja menjelaskan maksud dan tujuan mereka masing-masing, tiba-tiba saja Gaius menyerang mereka. Hingga membuat baku hantam tak dapat terhindarkan lagi. Akibat pertempuran itu, kini Pilgrim akan menjadi salah satu musuh dari Baron Cho dan menjadikan Minerva sebagai teman barunya untuk memerangi musuh yang sama. Sementara Nix telah berhasil melacak keberadaan MK dengan menggunakan alat pendeteksi yang canggih. Begitupun dengan Silver telah tiba di sektor 7 tempat sebelumnya Sunny berada. Di sana Silver memperkenalkan dirinya dan mencari keberadaan pria yang berada tepat di tangannya. Hingga pada akhirnya keberadaan Sunny kini telah diketahui. Sementara dari pihak pengembara akan menagih janji Sunny untuk menentukan keputusannya bergabung bersamanya atau tidak. Namun hal itu tentu ditolak oleh Sunny. Hingga pada akhirnya terjadi baku hantam di antara mereka. Setelah mereka berhasil keluar dari bunker, Silver tetap bersikeras untuk melakukan duet bersama Sunny. Silver belum bisa menerima akan kekalahannya yang tak terhormat beberapa hari yang lalu. Namun Sunny mengatakan bahwa orang-orang buta yang berada di dalam bunker tersebut adalah ulah darinya. Membutakan mata mereka hingga tak dapat melihat apapun. Menuruti seluruh perintah baronnya hanya demi untuk kepentingan mereka. Mendengar semua penjelasan Sunny, akhirnya Silver bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Season 3 episode 5. Minerva yang telah kembali ke istananya tanpa terduga mendapati Gaius telah berada di bagasi mobilnya. Gaius ternyata dahulu adalah teman masa kecil dari Minerva. Jadi sejak itu mereka hidup bersama selayaknya anak pada umumnya. Namun ayah dari Gaius yang merupakan seorang baron memiliki aturan yang cukup ketat. Ia tak segan-segan menghukum siapa saja ketika salah satu dari mereka melanggar aturannya. Termaksud Minerva yang merupakan seorang budak pekerja harus dihukum cambuk karena telah membuat kesalahan pada saat itu.
A baroness. Never hesitate. Shows no mercy, baron. Sementara Pilgrim menghampiri istana Chow sembari membawakan kepala anak buahnya yang telah ia habisi. Pilgrim mengatakan bahwa dirinya dapat memaafkan Chow dengan syarat ia harus menyiapkan 1000 budak pekerja untuk membantunya membangun suatu proyek istimewa. Mendengar hal tersebut tak ada pilihan, Chow akan mengupayakan hal itu sebelum hal buruk terjadi di istananya. Sunny dan Baji kini berhasil menemukan tempat keberadaan Angkara yang cukup terpencil. Di sana Sunny mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk menghilangkan kekuatan Henry. Namun Angkara mengatakan bahwa dirinya tak bisa mengambil kekuatan bakat dari Henry secara permanen. Ia hanya bisa menyembuhkannya untuk sementara waktu. I need you. Tak berserang lama dari itu Angkara mencoba meramal Sunny dan mendapati bahwa Sunny merupakan penduduk terakhir kota Asrah yang sama seperti Pilgrim. Dan kekuatan yang dimilikinya adalah yang paling terkuat yang pernah ia temukan. Ketika hendak saja meninggalkan tempat kediaman penyiar tersebut, Angkara memberikan sebuah peta kepada Sunny untuk mendatangi Pilgrim, karena dialah satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan nyawa anaknya. Sementara MK yang telah berada di kuil Asrah mencoba melakukan perlawanan. Namun Pilgrim yang melihat hal itu dapat mengendalikan kekuatan MK dengan mudahnya. Pilgrim adalah seseorang yang terkuat melebihi kekuatan dari sang master biarawan. Dengan hal itu ia dapat mengajari MK menguasai bakat alaminya. MK yang mendengar hal itu nampaknya tak peduli akan penawaran tersebut, karena ia harus terus melanjutkan perjalanannya untuk menemukan pria yang telah membunuh ibunya. Pilgrim yang melihat kondisi MK saat itu lemah dan tak berdaya mencoba mencegahnya. Bagaimana mungkin ia bisa membalaskan dendam ibunya jika berjalan saja ia tak mampu. Tak berselang lama dari itu, Caster menghampiri Cressida. Tujuannya adalah untuk memintanya menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Namun Cressida mengatakan bahwa tak ada obat di dunia ini dapat menyembuhkan penyakit dari Caster. Dengan hal itu Cressida akan memberikan tugas terakhir sebagai bentuk kesetiaannya terhadap Pilgrim. Ternyata Caster ditugaskan untuk membantu Baron Chow melakukan penyerangan di sektor perkemahan Tilda, dengan tujuan mendapatkan budak tambahan dalam pekerjaan proyek miliknya. Sementara Cressida yang memiliki bakat sebagai peramal tanpa sengaja membuat lukisan di sebuah dinding miliknya dan mengatakan tak akan lama lagi seseorang akan datang menemui Pilgrim. MK yang melihat pola tersebut menjelaskan bahwa itu bukan hanya sekedar garis biasa, melainkan sebuah tato yang mewakili setiap nyawa yang telah ia renggut. Dan orang yang memiliki tanda tato itu adalah seseorang yang telah membunuh ibunya. Dengan hal itu MK akan membalaskan dendamnya untuk membunuh pria tersebut. Namun Pilgrim mencegahnya, karena hal itu bertolak belakang dengan takdir yang dimilikinya.